dari kalian yang menonton video ini juga merupakan salah satu dari penderita penyakit tersebut. Dan saya pastikan akan ada pertanyaan cara dapat dan cara daftarnya bagaimana. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel tercinta kita, Nurham SDK. Bagaimana kabar sahabat sosial sekalian? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar dan segala urusan dimudahkan. Nah, kemarin banyak yang sering bertanya nih, kapan PKH cair atau kapan PKH bulan Oktober yang tahap 4 ini cair? Rame di sosial media postingan hoax tentang penyaluran bantuan PKH. Daripada menunggu informasi yang tidak jelas, mending kita bahas yang satu ini. Karena mungkin ini juga salah satu alasan kenapa bantuan PKH itu sedikit agak terlambat dicairkan. Nah, kabar bahagia untuk sahabat sosial sekalian, khusus penderita tuberkulosis atau TBC. Ini akan menjadi salah satu kategori dalam kepesertaan program Keluarga Harapan. Seperti apa penjelasannya? Simak terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah langkah dan tidak gagal paham. Makanya silahkan di subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Namun sebelum kita lanjut videonya, untuk kalian yang suka informasi update seputar bantuan sosial pemerintah dan bingung cara dapat informasi di mana karena sudah banyak informasi yang tidak jelas, tak perlu khawatir. Channel ini sudah lengkap membahas banyak informasi tentang bantuan sosial pemerintah, itu mulai dari A sampai Z. Mulai dari cara dapat, cara daftar, hingga jadwal penyaluran bantuan seperti bantuan PKH, BPNT, BST, KIS, KIP, hingga KIT kuliah sudah saya bahas pada channel ini. Untuk kamu yang baru gabung atau sudah bolak-balik sana sini dan belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update. Kenapa update? Karena saya merupakan salah satu pendamping atau SDM program Keluarga Harapan, yang alhamdulillah sampai hari ini saya masih aktif, dan saya juga merupakan salah satu konten kreator yang membahas seputar bantuan sosial maupun aktivitas-aktivitas PKH di lapangan. Makanya saya ulang, silahkan di subscribe karena kalian tidak akan rugi sama sekali. Ingat, subscribe itu gratis. Oke sahabat sosial, terkait tentang bantuan sosial program Keluarga Harapan yang sudah menjadi program prioritas nasional, pemerintah berencana menambah salah satu kategori dalam komponen kesehatan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam komponen kesehatan itu terdapat kategori ibu hamil dan balita. Nah, dan sesuai juknis yang saya dapatkan bulan lalu, akan ada penambahan yaitu kategori penderita tuberkulosis. Apa? Tuberkulosis. Nah, apa itu tuberkulosis? Berdasarkan info dari halodoc.com, tuberkulosis atau TB yang juga dikenal dengan singkatan TBC merupakan salah satu penyakit menular yang menyebabkan masalah kesehatan terbesar kedua di dunia setelah HIV. Nah, penyebaran penyakit ini dapat terjadi melalui orang-orang yang telah mengidap TBC. Nah, kemudian batuk atau bersin telah terkontaminasi dan terhirup oleh orang sehat, yang kekebalan tubuhnya lemah terhadap penyakit tuberkulosis. Indonesia sendiri itu termasuk 5 besar negara dengan jumlah pengidap TB ini. Terbanyak itu di Asia Tenggara dengan jumlah pengidap yang mencapai 305.000 jiwa, itu pada tahun 2012. Apabila tuberkulosis laten atau TBC tidak mendapatkan pengobatan, maka lebih dari 50% orang yang mengidap penyakit ini dapat meninggal. Walau begitu, hanya 1 banding 10 kasus yang berkembang menjadi penyakit aktif.
Sebenarnya saya tidak punya hak untuk membahas masalah tuberkulosis, tapi itu sedikit perkenalan tentang tuberkulosis. Nah, kalau menurut data dari Kementerian Kesehatan, Indonesia itu berada pada posisi atau ranking kedua setelah India dari 10 negara yang memiliki atau mengidap penyakit ini. Ada sekitar 1.020.000 jiwa di Indonesia. Kalau diperkirakan itu ada 391 kasus per 100.000 penduduk. Nah, kalau tidak ditangani dan diperhatikan dengan serius, maka akan berakibat fatal untuk kita. Makanya Kementerian Sosial atau Kemensos hadir berupaya untuk menangani salah satu masalah ini. Untuk bulan Oktober ini akan ada uji coba penyaluran dengan 3 juta per tahunnya, atau di tahap 4 ini akan mencapai 750.000 per tahapnya. Uji cobanya ini akan menarget 9.000 jiwa penderita. Kurang apa lagi coba Kemensos selama ini? Makanya spam like untuk Pak Menteri. Sebelum kita lanjutkan penjelasannya, saya ingatkan untuk kembali mensubscribe channel ini. Dengan begitu, kamu sudah mensupport perkembangan channel tercinta ini. Dan kamu juga punya hak untuk men-share informasi ini ke sahabat sosial yang membutuhkan. Nah, kita lanjut. Ini mungkin dari kalian yang menonton video ini juga merupakan salah satu dari penderita penyakit tersebut. Dan saya pastikan akan ada pertanyaan cara dapat dan cara daftarnya bagaimana. Oke sahabat sosial sekalian, perlu saya ingatkan, perlu saya tekankan berulang kali tentang masalah ini, bahwa dalam kepesertaan program Keluarga Harapan itu tidak ada daftar-daftaran. Terus bagaimana cara mendapatkan bantuan ini? Sebenarnya semua masyarakat prasejahtera atau keluarga miskin itu punya peluang untuk mendapatkan bantuan PKH. Makanya simak terus video ini. Caranya sahabat sosial perlu terdaftar dulu dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Apa itu DTKS atau apa itu data terpadu kesejahteraan sosial dan cara daftarnya di mana? Dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu berisi data-data keluarga prasejahtera atau keluarga miskin. Dari sinilah data-data keluarga penerima bantuan seperti PKH itu diambil untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah. Dalam artian inilah data rujukan Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan seperti KIS, KIP maupun bantuan-bantuan seperti listrik gratis. Nah, selain itu perlu sahabat sosial ketahui juga, setelah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu tidak serta-merta mendapatkan bantuan. Kemarin ada yang komplain katanya sudah sering dimintai kakak, sudah sering dimintai datanya dari desa ataupun mau dari kelurahan. Jadi begini, mungkin itu sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tapi dilihat lagi apakah sudah memenuhi kriteria penerima, seperti apakah sudah memiliki komponen-komponen yang ada dalam PKH seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, maupun disabilitas berat dan lansia. Kalau kalian sudah memenuhi kriteria ini, dilihat lagi tingkat kesejahteraannya. Nah, karena bantuan PKH hanya menyasar 10 juta keluarga prasejahtera atau keluarga miskin. Tingkat kemiskinannya diperhatikan lagi, karena dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu ada yang dikatakan desil 1, ada desil 2, desil 3, hingga desil 4. Itu klaster kemiskinan. Bisa jadi Anda termasuk keluarga prasejahtera tapi masih ada tetangga sahabat sosial yang lebih miskin. Sekarang pertanyaannya, untuk terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan itu di mana? Ini sebenarnya gampang sekali dan sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kalian cukup mengajukan diri ke toko masyarakat di daerah kalian, seperti lingkungan atau kepala desa. Nah, setelah mengajukan diri ke kepala desa ataupun beserta toko, kepala desa nantinya dan toko-toko masyarakat yang lainnya akan melakukan musyawarah desa untuk menentukan apakah kalian terdaftar bisa didaftarkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak. Sebenarnya sekali lagi ini sudah kita jelaskan di video ini. Silahkan disimak agar kalian tidak gagal paham.
Jadi sahabat sosial, sudah cukup jelas mungkin. Kalau belum, silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang menonton video ini di sosial media lain, bisa langsung mengunjungi channel YouTube saya atau klik langsung Nurham SDQ. Komen di kolom yang sudah disediakan. Saya upayakan langsung akan menjawab kalau itu ditanyakan di YouTube. Facebook itu, jadi teman-teman yang menonton di Facebook, jadi Facebook itu cuma tempat kami berbagi informasi. Oke sahabat sosial, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe.